Halo teman-teman, perkenalkan saya Najwa Salsabila Hermisa. Saya dari Prodi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan berkampanye dengan tema Saya Muda dan Bangga Berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional, juga sebagai bahasa resmi negara. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia sudah sepatutnya menjunjung bahasa Indonesia yang telah menyatukan berbagai keragaman yang ada di Indonesia. Contohnya seperti budaya, ras, suku, juga bahasa. Nah, dengan banyaknya keragaman yang ada di Indonesia, kita tetap saling bisa berkomunikasi dan bersatu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dan di sini kita dapat mengetahui peran penting bahasa Indonesia untuk menyatukan budaya, bahasa, ras, juga suku. Nah, contohnya seperti apa? Seperti kita yang berbeda daerah, kita tetap saling bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, ya. Contohnya seperti saya yang dari Madura, kan belum tentu bisa mengerti bahasa Jawa, Kalimantan, Sulawesi, ataupun Papua. Nah, gimana sih cara saya berkomunikasi dengan mereka yang berbeda daerah, juga berbeda bahasa dengan bahasa daerah dengan saya, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, dengan adanya bahasa Indonesia, kita dapat melihat peran penting bahasa Indonesia itu diciptakan. Nah, bahasa Indonesia juga diciptakan agar sebagai alat pemersatu, juga untuk mencegah perpecahan yang ada di Indonesia. Masa karena kita gak bisa bahasa daerah mereka, kita harus terpecah belah? Kan gak mungkin. Makanya Indonesia dijadikan sebagai alat untuk berkomunikasi, sebagai untuk kita yang mau berada di daerah tersebut, kita tetap bisa saling berkomunikasi gitu guys. Kayak tetap saling bisa bersatu gitu. Nah, selanjutnya kalian pasti juga tahu bahasa Indonesia itu mengalami perjalanan itu yang sangat panjang dan tidak mudah diakui pengakuannya sebagai bahasa nasional, juga sebagai bahasa pemersatu. Oleh karena itu, sepatutnya kita menjunjung bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Nah, terus saya akan menjelaskan kepada kalian semua kenapa sih kita harus bangga berbahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia termasuk bahasa ke-10 tersulit dikenali melalui rekaman audio. Kenapa sih kok bisa jadi ke-10 tersulit? Karena bahasa Indonesia terkesan tidak memiliki irama, juga pengucapannya cenderung lurus. Nah, jadi makanya kenapa bahasa Indonesia itu menjadi bahasa ke-10 tersulit dikenali melalui rekaman audio. Yang kedua, bahasa resmi kedua di Vietnam setelah bahasa Inggris, Prancis, maupun Jepang. Dan yang kalian harus tahu, bahasa Indonesia setara dengan bahasa Inggris, Prancis, juga Jepang. Dan yang nomor 3, yaitu bahasa ke-9 terbanyak digunakan di dunia, seperti Australia, Kanada, Vietnam, dan yang lain-lain. Dan juga menjadi bahasa keempat populer di Australia. Kenapa kok bisa jadi bahasa keempat populer di Australia? Karena yang saya riset di Google, bahasa Indonesia menjadi bahasa mata pelajaran wajib di
sekolah Australia gitu. Dan yang keempat, itu bahasa Indonesia dipelajari oleh 47 di negara di dunia. Dan kalian harus bangga karena bahasa kita juga dipelajari di negara-negara lain. Nah, yang kelima, yaitu bahasa Indonesia itu bahasa yang kaya. Kenapa sih kok bisa jadi bahasa yang kaya? Karena bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu dengan Riau sebagai pusatnya. Nah, namun sering berjalannya waktu, bahasa Melayu mendapat pengaruh dari pedagang Arab, India, dan sebagainya untuk memperkaya kamus atau kosakata yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu teman-teman, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita suarakan saya muda dan bangga berbahasa Indonesia. Baik, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.